Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, dan ihsan kepada kita, dan juga kenikmatan dalam menelaah atau mengkaji tentang ilmu. Baik, kita akan membahas tentang adab terhadap ilmu. Penting sekali. Kenapa kita mempelajari adab terhadap ilmu? Karena jika ilmu tidak dibarengi dengan adab, maka nilainya nol atau tidak berarti, sia-sia. Jika ilmunya sedikit, walaupun ilmunya sedikit dan adabnya dia baik, maka bagus. Ini lebih bagus daripada yang tadi. Sebagai salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau telah menyampaikan risalahnya seperti dalam surat Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim disebutkan begini: tatkala aku melihat banyak dari para penuntut ilmu pada masa kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, namun tidak dapat mencapai hasilnya. Di antara manfaat dan buah ilmu adalah mengamalkan ilmu dan menyebarkannya. Mereka terhalang dari ilmu sebab kesalahan dalam metode mencari ilmu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Sedangkan setiap orang yang salah jalan, maka akan tersesat dan tidak mendapat sesuatu yang ia inginkan, sedikit ataupun banyak. Maka aku ingin menjelaskan kepada mereka tata cara belajar berdasarkan yang telah aku lihat dan dengar dari guru-guruku yang memiliki ilmu dan hikmah. Ini dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Bahkan dalam kitabnya juga ada ucapan seperti ini yang artinya, belajarlah karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, juga keutamaan dan tanda bagi setiap sesuatu yang terpuji. Jadilah dirimu dapat mengambil faidah dari ilmu setiap harinya, dan bersenanglah engkau dalam lautan kemanfaatan. Maka kata Rasul, jika kita ingin akhirat, maka capailah dengan ilmu. Pun begitu dengan dunia, jika ingin dunia, maka capailah dengan ilmu. Maka dari itu, sebelum ilmu, tentunya kita harus tahu adab terhadap ilmu. Nah, saya akan menyebutkan adab-adabnya. Yang pertama adalah niat karena Allah, seperti dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia akan mendapat harumnya aroma, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga. Aromanya saja tidak dapat, apalagi diam di surga. Selanjutnya yang kedua adalah senantiasa berdoa, seperti dalam ayat ini, wa qur rabbi zidni ilma. Nah, dan katakanlah, wahai Rabb, tambahkan ilmu kepadaku. Atau seperti kebiasaan kita yang berdoa dengan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Bisa juga doa seperti itu. Kenapa
kita harus berdoa, soalnya kalau kita tidak meminta atau tidak berdoa kepada Allah, kita sudah sombong. Karena Allah lah yang mengasih, semua kemampuan untuk kita. Kita tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Selanjutnya yang ketiga, senantiasa bersungguh-sungguh. Maka ada kaidah seperti ini. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqbah liman yatakasal. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang rakus tidak akan pernah merasa kenyang, yaitu orang yang mencari ilmu, yang terus mencari, dan orang yang rakus terhadap dunia, dia tidak akan kenyang-kenyang. Selanjutnya adalah menjauhi maksiat. Penting sekali, karena jika penuntut ilmu tetapi senantiasa melakukan kemaksiatan, maka ilmunya tidak akan ada atau tidak akan berkah pada dirinya. Lalu poin selanjutnya adalah senantiasa rendah hati, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu tidak akan masuk kepada orang yang malu atau pemalu dan atau sombong. Nah, ini kita dianjurkan untuk rendah hati, karena kalau sombong, ilmu tidak akan masuk terhadap diri kita. Selanjutnya memperhatikan penjelasan yakni dari guru kita senantiasa, karena supaya tidak ada kesalahpahaman terhadap apa yang kita pahami dari guru kita. Poin selanjutnya adalah diam menyimak. Selain hanya memperhatikan, kita juga harus menyimak apa yang guru kita sampaikan. Seperti dalam ayat ini, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah supaya kalian diberkahi atau dirahmati. Karena dalil ini pula lah kita harus menyimak ilmu apabila tengah disampaikan. Selanjutnya, setelah menyimak, tingkatannya adalah menghafal. Ilmu itu harus dihafal, karena jika kita sudah mempelajari ilmu, maka pengikatnya adalah hafalan. Seperti ada kasus ulama, dia senantiasa menghabiskan waktunya untuk menelaah ilmu. Lalu istrinya cemburu kepadanya karena dia lebih banyak waktu dengan buku atau dengan kitabnya. Maka akhirnya kitab itu dibakar oleh istrinya. Maka dia berkata, ulama itu, ilmu itu adalah yang aku hafal. Nah itu, setelah kita menghafal, maka kita harus mengamalkannya. Karena tadi disebutkan dalam muqaddimah, tujuan ilmu itu adalah mengamalkan, dan pula tujuan kita belajar adalah supaya menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengamalkan, maka kewajiban kita adalah mengajarkannya atau mendakwahkannya. Seperti dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka di sini adalah wajibnya kita untuk mendakwahkan ilmu tersebut, terutama kepada keluarga kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih.